Pernah kepikiran nggak sih, seberapa kuatnya pikiran kita itu bisa mempengaruhi tubuh? Nah, salah satu bukti yang paling luar biasa soal ini adalah efek placebo. Dan ini ya bukan cuma soal sugesti doang, tapi ini adalah proses biologis yang benar-benar terjadi di dalam tubuh kita. Oke, coba deh bayangin skenario ini. Kamu lagi sakit, terus minum obat. Entah kenapa ya, baru beberapa saat, udah ngerasa enakan aja gitu. Padahal obatnya mungkin belum juga mulai bekerja. Nah, perasaan lega dan harapan itulah pintu masuk ke fenomena yang keren banget ini. Dan ini penting banget buat digarisbawahi ya, ini tuh bukan ilusi atau sekedar perasaan doang. Efek placebo itu adalah perbaikan kesehatan yang nyata dan bisa diukur. Tubuh kita beneran merespons, bukan karena isi pilnya, tapi murni karena kekuatan keyakinan kita sama pil itu. Terus gimana ceritanya ini bisa terjadi? Jawabannya itu bukan sihir, tapi murni sains. Semuanya ada di dalam biologi otak kita yang, ya ampun, luar biasa banget. Jadi gini, waktu kamu yakin bakal sembuh, otak kamu tuh nggak tinggal diam. Dia menerjemahin keyakinan itu sebagai sebuah perintah untuk memulai proses penyembuhan. Dan langsung deh, dia melepasin zat-zat kimia dari apotek alaminya sendiri. Prosesnya itu bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Semuanya berawal dari sebuah keyakinan. Keyakinan ini bukan cuma pikiran kosong loh, tapi jadi pemicu dari sebuah reaksi berantai biologis yang kuat yang kemudian memicu aksi nyata di dalam otak kita. Dan inilah dia beberapa obat hebat dari apotek alami di otak kita. Ada endorfin, ini pereda nyeri alami tubuh yang kekuatannya bisa nyaingin morfin. Terus ada dopamin yang ngasih kita rasa bahagia dan optimisme. Coba bayangin, semua ini diproduksi sendiri sama otak kamu cuma gara-gara sebuah keyakinan. Keren kan? Yang lebih gila lagi nih, keyakinan kita itu bisa mengaktifkan jalur saraf yang sama persis di otak kayak obat beneran. Bagian otak yang jadi pusat keyakinan kita terus ngirim sinyal ke seluruh tubuh. Bisa ngaruhin detak jantung, tekanan darah, bahkan sistem imun. Persis seolah-olah kita baru aja minum obat yang asli. Tapi, kekuatan pikiran ini tuh kayak pedang bermata dua. Kalau keyakinan positif bisa menyembuhkan, keyakinan yang negatif juga punya kekuatannya sendiri. Ini namanya efek nosibo, kebalikannya placebo. Contohnya gini, kalau kamu dikasih tahu efek samping obat itu pusing, otak kamu bisa beneran menciptakan sensasi pusing itu. Cuma karena kamu ngarepin itu bakal terjadi. Ini nunjukin kalau kekuatan pikiran itu netral, bisa nyembuhin, tapi bisa juga bikin sakit. Ini benar-benar kayak dua sisi dari koin yang sama. Arah keyakinan kita, positif atau negatif, itu yang bakal nentuin hasil biologis apa yang terjadi di dalam tubuh. Dan dampaknya, dua-duanya sama-sama nyata. Jadi pas kita terus-terusan mikir kalau kita sakit atau nggak bakal sembuh, otak kita tuh nggak aktifin sistem stres tubuh. Seolah-olah kita lagi ngadepin bahaya beneran. Nah, kondisi ini justru malah ngehambat proses pemulihan alami tubuh. Dan ternyata ya, efek ini tuh nggak cuma kejadian pas kita minum obat aja. Efek placebo sebenarnya ada di sekitar kita setiap hari, sering banget tanpa kita sadari. Coba dipikirin, kata-kata penyemangat dari teman, keyakinan kalau teh anget bisa ngeredain sakit tenggorokan, rasa pedenya seorang atlet sebelum tanding, atau bahkan nada bicara dokter yang nenangin. Itu semua adalah bentuk placebo sehari-hari yang memicu respon positif di tubuh kita. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Otak kita itu merespon persepsi dan keyakinan kita dengan perubahan fisik yang nyata. Realitas biologis kita, dibentuk sama apa yang kita yakini sebagai sebuah kenyataan. Oke, setelah tahu semua ini, pertanyaan besarnya sekarang adalah gimana caranya kita bisa secara sadar manfaatin kekuatan ini buat kebaikan kita sendiri? Nah, kabar baiknya, kita tuh bisa ngelatih otak kita. Dengan nenangin pikiran, ngejaga omongan kita sendiri biar tetap positif, cari dukungan dari orang sekitar, dan numbuhin kepercayaan sama kemampuan tubuh kita bisa secara aktif ngidupin apotek batin kita. Jadi gini, teknik relaksasi kayak meditasi itu ngebantu ngademin pusat rasa takut di otak kita. Nah, dalam kondisi tenang ini, otak jadi lebih reseptif, lebih gampang nerima pesan-pesan pemulihan, dan ngebiarin tubuh masuk ke mode pemulihan. Makanya, setiap kali kamu bilang ke diri sendiri, aku bakal sembuh, atau aku bisa ngelewatin ini, kamu tuh bukan cuma lagi mikir positif. Kamu sebenarnya lagi ngasih perintah, kayak lagi nulis kode pemulihan baru buat otak kamu, yang langsung diterjemahin jadi aksi biokimia di dalam tubuh. Dan ini konsep yang dalam banget. Harapan itu bukan cuma emosi, tapi harapan punya bentuk biologis. Harapan itu adalah gelembang listrik yang nyata di dalam otak, sinyal neurokimia yang bisa mengubah kondisi tubuh kamu dari dalam. Pada akhirnya, ini semua tentang pesan apa yang kita kirim ke dalam diri kita sendiri. Pesan itu bakal membangun atau malah ngerusak.
Kekuatan buat milih ada di tangan kita, dan pilihan itu punya konsekuensi biologis yang nyata.